부부였잖아. 이제는 가자. 시간 다 됐어. 사랑해, 혜인아. 나의 저주 Ketika Sochul mencari sinyal WiFi yang kuat, ia menemukan tempat latihan tinju milik Hyuntae sebagai solusinya. Di sana, ia melihat piala Hyunwoo yang dipajang di tempat itu. Menurut kakaknya, Hyunwoo memiliki keahlian bertinju yang mahir dan sangat pandai memperkirakan gerakan lawannya. Oleh karena itu, Hyunwoo tidak mengalami kesulitan saat melawan Pak Pyeon dan anak buahnya hingga pada akhirnya mereka berhasil dilumpuhkan dan polisi datang ke tempat tersebut setelah mendapat laporan dari Hyunwoo. Setelah di kantor polisi, Pak Pyeon mencoba menghubungi Yoo Eun-sung untuk meminta bantuannya. Namun Yoo Eun-sung tidak menjawab teleponnya karena ada hal yang penting. Ternyata, ia berhasil menemui Hae-in. Di sana, tentu Hae-in kaget dengan kedatangan Yoo Eun-sung dan bertanya bagaimana ia menemukannya. Yoo Eun-sung sendiri menyatakan bahwa bukan perkara yang sulit untuk menemukannya. Ia juga meminta Hae-in untuk menjadikan Yoo Eun-sung sebagai walinya dan berharap Hae-in kembali mengelola pasarayanya. Awalnya, Hae-in langsung menolak mentah-mentah permintaannya, tetapi Yoo Eun-sung mengancamnya dengan akan memberitahu keluarganya itu bahwa Hae-in menderita penyakit mematik dan tak hanya itu, ia juga akan membuat keluarganya, orang dicintainya, lebih menderita. Kemudian, Yoo Eun-sung memberi waktu pada Hae-in untuk berpikir dalam 3 hari. Ia juga menegaskan bahwa orang yang akan menyelamatkan Hae-in adalah dirinya, bukan Hyunwoo. Ketika Hyuntae bersama Sochul akan pulang, Sochul melihat keberadaan Yoo Eun-sung dan ingin memukulnya, namun ia malah jatuh ketika Yoo Eun-sung menghindar. Ia menyalahkan keluarganya hancur karena Yoo Eun-sung telah membodohinya. Sochul juga bertanya tentang keberadaan Daye, istrinya, namun Yoo Eun-sung malah pergi begitu saja. Setelah itu, Hae-in menyuruh Sochul untuk membuat alasan bahwa ia tersandung batu sehingga mengalami luka di wajahnya. Dia tak ingin orang tuanya mereka mengetahui kedatangan Yoo Eun-sung. Hae-in juga ingin melakukan sesuatu sehingga Sochul tidak boleh memberitahu keluarganya terlebih dahulu. Kemudian, Yoo Eun-sung menghubungi Daye untuk mengingatkan menghapus semua kontak, email, dan media sosial. Di sana, Daye bertanya tentang kabar Sochul dan sepertinya ia masih merasa cemas dengan suaminya itu. Lalu Eun-sung membohonginya mengatakan bahwa Sochul begitu marah padanya dan akan membalas dendam ketika bertemu kembali dengan Daye. Jadi ia memintanya untuk tetap bersembunyi. Tetapi nyatanya, Sochul tidak seperti yang Eun-sung katakan. Dia malah merindukan Daye sambil menangisinya. Sementara itu, Hae-in terus menunggu kedatangan Hyunwoo sambil menghubungi ponselnya, namun tidak mendapat respon. Tak lama kemudian, Hyunwoo datang dan Hae-in terkejut melihat wajahnya yang babak belur. Hae-in mengajak Hyunwoo ke kamar untuk menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Hae-in mencurigai bahwa Hyunwoo dipukuli oleh seseorang sehingga ia memeriksa seluruh tubuhnya Hyunwoo. Di saat Hae-in memberikan salep pada luka Hyunwoo, Hyunwoo menyombongkan dirinya yang menang melawan 3 orang sekaligus, bahkan saat mereka menggunakan senjata saat menyerangnya. Lantas Hae-in bertanya siapa pelakunya yang memukulinya, dan Hyunwoo mengatakan pelakunya adalah broker tanah yang telah menipu lahan. Kemudian Hae-in meminta Hyunwoo untuk berjanji bahwa jika menghadapi masalah seperti ini lagi, ia harus kabur. Namun Hyunwoo menolak karena ia sudah berjanji pada dirinya sendiri akan terus melindungi Hae-in. Keesokan harinya, saat keluarga tersebut berkumpul untuk makan, mereka terkejut melihat Sochul yang mengalami luka di wajahnya. Sochul beralasan bahwa ia tersandung batu dan terjatuh, hal yang sama juga diucapkan oleh Hyunwoo. Duguan mengira mereka berkelahi tadi malam, namun Sochul tidak berani berkelahi dengan Hyunwoo karena tahu bahwa Hyunwoo mahir bertinju setelah melihat piala yang didapat Hyunwoo. Lalu ayahnya memuji Hyunwoo yang pintar dalam segala hal, terlihat seperti menyombongkan anaknya yang selalu menang dalam berbagai perlombaan. Di sana, Duguan menanyakan pada Sochul apakah dirinya mirip ayahnya. Namun dengan cepat ayahnya mengatakan bahwa Sochul tidak mirip sama sekali dengan Bomjun. Duguan juga memuji Hae-in dengan kecantikannya sama seperti ibunya. Meskipun Hae-in terlihat tidak peduli ketika dikatakan mirip ibunya, begitu juga dengan Kim Hwa yang tidak suka kecantikannya diturunkan kepada Hae-in.
Setelah selesai makan, Sochul ingin mengatakan peristiwa tadi malam pada Yunwoo. Namun, ia ketahuan oleh Hae-in di belakangnya dan Sochul membuat alasan tidak masuk akal lalu pergi meninggalkan Yunwoo. Hae-in kemudian menghampiri Yunwoo yang bersiap untuk berangkat kerja dan mengolesi salep agar lukanya cepat sembuh. Perhatian dari Hae-in membuatnya merasa senang, begitu juga Hae-in terlihat peduli dengan Yunwoo. Dan pada saat Yunwoo akan pergi, tiba-tiba ia keluar dari mobilnya menghampiri Hae-in. Yunwoo beralasan bahwa jam segini jalan sedang padat sehingga ia akan menunggu beberapa menit lagi. Hae-in pun setuju dengan usulan Yunwoo. Mereka duduk bersama sambil menikmati es krim di depan supermarket orang tuanya. Yunwoo kemudian membahas apakah keadaannya akan berbeda jika mereka saling peduli satu sama lain. Namun Hae-in malah menyinggung bahwa jika dulunya mereka putus mungkin Yunwoo akan mendapatkan wanita yang lebih cantik darinya, lebih baik dan bahagia bersamanya. Namun, Yunwoo akan tetap memilih Hae-in meskipun hidupnya berubah, dan jika ia menyadarinya lebih awal, ia akan sering bertanya kepada Hae-in mengenai masalah dan lebih perhatian padanya. Dulunya, Yunwoo tidak pernah menanyakan kabar Hae-in dan mereka terlihat saling tidak peduli satu sama lain, baik di dalam rumah maupun dalam kantor. Sementara itu, Mo Sulhe menemui Yoo Eun Sung dan menanyakan bagaimana keadaan Ketua Hong, serta mengungkapkan keinginannya agar Yoo Eun Sung mengembalikan Ketua Hong kepadanya. Namun, ia menegaskan bahwa tidak mau berdiskusi lagi dengan ibunya dan ia akan segera menikahi Hae-in. Tentu saja, Solhe merasa terkejut dan bertanya apakah Hae-in akan bersedia menikahinya. Yoo Eun Sung mengatakan bahwa ia akan mewujudkan bagaimanapun caranya. 절 모르세요? 그렇게 만듭니다, 제가. Singkatnya, di kantor Hyunwoo mendapat pemberitahuan bahwa ia akan diturunkan jabatannya karena dituduh malpraktik. Lalu, ia pindah ke ruangan yang terlihat berantakan dan tidak terurus. Kemudian, Yoo Eun Sung mengunjungi ruangan tersebut mengatakan bahwa ia pasti akan terkejut dengan keputusan yang dibuatnya hari ini. Namun, Yunwoo masih belum mengerti kesalahan apa yang telah dibuatnya sehingga dinyatakan bersalah atas malpraktik. Yoo Eun Sung berjanji akan memberitahu jawabannya nanti. Ia lalu menyinggung masalah Hae-in yang dibawa Yunwoo ke kampung halamannya dan ia juga sudah menemui Hae-in tadi malam. Yunwoo beralasan bahwa dia sedang sibuk sehingga tidak mengetahui hal itu karena telah menangkap Pak Pion tadi malam. Yoo Eun Sung merasa terkejut karena Pak Pion sudah tertangkap oleh polisi dan ia tidak mengetahuinya. Yunwoo mengatakan bahwa memiliki kemampuan untuk mengungkap kebenaran dan menyuruh Yoo Eun Sung untuk tidak panik. Sementara di tempat lain, Grace terlihat masih kesal karena tidak diberi jabatan yang penting di perusahaan Queen. Mo Sulhe mengatakan bahwa Grace belum layak mendapatkan posisi tersebut karena belum terbukti. Jika Grace ingin mendapatkan posisi yang layak, maka ia harus menemukan Ketua Hong yang disembunyikan oleh Yoo Eun Sung, sehingga Grace mengumpulkan karyawannya untuk mencari tahu keberadaan Ketua Hong. Mereka mulai menghubungi rumah sakit yang memiliki fasilitas VVIP dan mengorek informasi tentang Ketua Hong. Singkatnya, Bemja mendapat informasi dari detektif Conan bahwa Ketua Hong telah hilang dari rumah sakit dan dibawa oleh Yoo Eun Sung ke tempat lain. Bemja merasa kesal dan marah, bertekad untuk mendatangi pusat kota untuk mencari tahu keberadaan ayahnya. 우리 엄마 따님이시네. Kemudian, Sochul melihat keponakannya Yunwoo sedang bermain game. Hal itu mengingatkannya pada kenangan bersama Daye di mana mereka bisa berkomunikasi dalam game tersebut. Sochul kemudian menyadari bahwa dia bisa mengirim pesan kepada Daye melalui game itu. Setelah memeriksa, dia melihat bahwa Daye baru berhenti memainkan game tersebut. Hal ini memberinya harapan untuk bisa berkomunikasi dengan istrinya. Dan Sochul mengucapkan terima kasih kepada keponakannya Yunwoo karena berada di sampingnya. Lalu, di sisi lain Yunwoo dan Yanggi sengaja bertemu dengan Grace dan memberikan data tentang usaha Grace yang ternyata tidak memiliki izin dan menghindari pembayaran pajak. Yanggi juga mengungkapkan bahwa Grace terkenal sebagai macomblang dan siap melakukan hal apapun termasuk memisahkan pasangan jika tidak dibayar dengan layak. Bahkan, Grace telah membuat laporan palsu dan menyewa orang untuk merayu pasangan tersebut. Yanggi menunjukkan data klien-klien Grace yang telah bercerai yang tentunya akan bereaksi jika mengetahui peran Grace dalam hal ini.
Yang Gi juga menyebutkan bahwa beberapa mantan klien Grace berasal dari kalangan kejaksaan, pengadilan bahkan mantan preman. Lalu, Yunwoo meminta Grace untuk membantunya dan memberikan dukungan. Setelah Grace diancam dengan berbagai hal, ia mau tidak mau menyetujuinya dan dibawa ke kantor detektif Conan di mana dia mulai menceritakan upayanya untuk menemukan di mana ketua Hong dirawat. Ia telah menyusun daftar beberapa rumah sakit dengan fasilitas ruangan VVIP dan keamanan pribadi, namun masih membutuhkan waktu untuk menemukannya. Menurut Yunwoo, rumah sakit tersebut terletak paling jauh 1 jam dari rumah sakit awal ketua Hong dirawat, karena tim medis harus memberikan oksigen secara manual yang hanya bisa dilakukan selama 1 jam. Kemudian, mereka menyempitkan daftar rumah sakit yang akan mereka cek dan membagi tugas. Grace terlihat menikmati kebersamaan mereka yang sangat berbeda dengan keluarga Mo Sul-hye dan Yoo Eun-sung. Di tempat lain, Hain sedang menunggu kedatangan sekretarisnya yang membawa dokumen yang dimintanya. Sekretarisnya heran, Hain memilih tinggal di tempat mantan mertuanya dan ia menduga bahwa Hain pura-pura bercerai dan masih mencintai Yunwoo. Namun, Hain menegaskan bahwa dia tidak memiliki perasaan lagi terhadap Yunwoo. Sekretarisnya bingung mengapa Yunwoo masih bekerja di perusahaan Queen meskipun telah dipermalukan dan jabatannya diturunkan. Hal ini membuat Hain terkejut dan bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Sekretarisnya mengungkapkan bahwa Yunwoo telah melakukan tindakan yang melanggar dan mereka akan membuat komit personalia untuk menyelidiki masalah tersebut. Hain segera menghubungi Yoo Eun-sung dan menanyakan apa kesalahan yang telah dilakukan Yunwoo. Lalu Yoo Eun-sung mengatakan bahwa ia berencana untuk menyiapkan tuduhan terhadap Yunwoo, baik itu menerima suap dari firma hukum maupun penyelewengan dana tenaga kerja. Hain menduga Yun-sung akan membuat tuduhan palsu terhadap Yunwoo dengan tidak beralasan. Lalu Yun-sung akan membuat Yunwoo dijatuhi hukuman penjara. Malam harinya, Yunwoo mengajak Hain untuk berbicara di depan rumah mereka. Yunwoo membahas tentang tujuan Yun-sung ke tempat tersebut untuk menemui Hain. Hain mengatakan bahwa Yun-sung menemuinya untuk meminta Hain kembali bekerja di perusahaan Queen dan pulang ke rumahnya. Yunwoo terkejut dan marah saat mengetahui Yoo Eun-sung meminta Hain untuk memintanya pulang dan tinggal bersama padahal mereka bukan pasangan. Namun Hain menjelaskan bahwa mereka berdua juga bukanlah pasangan dan tinggal bersama sekarang. Ia juga meminta Yunwoo untuk berhenti membantunya mencemaskan Hain, karena Hain ingin menangani masalahnya sendiri dan tidak nyaman melihat Yunwoo menderita sia-sia olehnya. Singkat cerita, Bong E melihat daun-daun yang menuntunnya ke kamar Hain, di mana di sana ia mendengar pembicaraan bahwa Hain rutin minum obat dan disuntikan sel darah putih setiap hari, serta menjelaskan bahwa tumor di kepalanya tidak berkembang setelah dironsen. Bong E pun terkejut dan langsung membangunkan Yunwoo untuk menjelaskan apa yang telah terjadi pada Hain. Yunwoo mengatakan bahwa Hain ingin merahasiakan tentang penyakitnya, namun ia juga meminta pertolongan pada ibunya untuk merawat Hain ketika Yunwoo bekerja. Di sana, Yunwoo menceritakan kondisi kesehatan Hain. Ia mengungkapkan bahwa Hain mengalami tumor otak langka yang sudah divonis umurnya tidak akan lama lagi. 나쁜 놈아, 내가 너를 그러고 키웠냐? Sementara itu Suchol masih tetap berada di tempat latihan tinju untuk menunggu Daye kembali online. Tak lama kemudian, istrinya aktif bersiap memainkan game tersebut dan Sochol sendiri mengirimi pesan padanya. Ia mengirimkan daftar imunisasi yang dibutuhkan oleh anak mereka dan meminta Daye untuk menyanyikan lagu untuk menenangkan anaknya. Di sisi lain, Hain bersiap pergi ke pusat kota dan bertemu dengan ibunya. Kim Hwa bertanya pada Hain tentang tujuannya ke sana dan apakah ia akan menemui Yoo Eun-sung karena Suchol telah memberitahunya bahwa Yoo Eun-sung datang menemui Hain. Ibunya menuduh Hain memiliki rencana untuk bekerja sama dengannya, mengusir keluarganya dan mengambil alih perusahaannya untuk dirinya sendiri. Hain sangat terkejut dengan tuduhan jahat yang dilontarkan oleh ibunya dan merasa bahwa ini sudah keterlaluan baginya. Meskipun begitu, Hain memilih untuk tidak berdebat dengan ibunya dan membiarkannya berpikir semaunya. Singkat cerita, Yunwoo mendengar pembicaraan rekan kantornya mengatakan bahwa Hain akan datang ke perusahaan mereka. Lalu Yunwoo bertemu dengan sekretarisnya dan mencoba membunjuknya untuk mengungkapkan tujuan kedatangan Hain. Setelah itu, Yunwoo menemui Hain dan bertanya apa yang akan dilakukannya. Namun Hain akan mencari jalannya sendiri dan Yoo Eun-sung membawa Hain pergi meninggalkan Yunwoo.
Di sisi lain, Bemja dan Grace tiba di rumah sakit tempat Ketua Hong disembunyikan. Ketika mereka masuk, Mo Suhle menghubungi Grace mengenai kemajuan pencarian Ketua Hong. Grace berbohong bahwa ia belum menemukannya dan meminta Suhle memberinya sedikit waktu. Terlihat Suhle dengan bodyguardnya sedang mendatangi sebuah rumah sakit. Sementara itu, Ketua Hong mulai sadar dari komanya. Saat konferensi pers, Yuan Sung mengungkapkan berita miring bahwa ia mengusir keluarga Hain dan menyelundupkan mereka ke Asia Tenggara itu adalah tidak benar. Oleh karena itu, ia berjanji akan membuat pengumuman besar hari ini yang kemudian akan dilanjutkan oleh Hain. Hain kemudian mulai memperkenalkan dirinya sebagai teman lama Yuan Sung sejak kuliah. Tiba-tiba, Hain mengungkapkan bahwa Yuan Sung telah mengancamnya dan mengancam Yunwoo untuk dipenjara, serta menyatakan bahwa ia memiliki bukti rekaman percakapan dengan Yuan Sung. Meskipun Yuan Sung meminta Hain untuk menghentikan pembicaraan tersebut, bahwa ia tidak akan mengambil jabatan sebagai direktur karena usianya yang tidak lama lagi. Berita ini membuat gempar para wartawan yang hadir terkejut dengan ungkapan Hain. 안 쓸게요.